Halo, pagi Halo, dong. selamat pagi, Mbak. Selamat Suaranya jelas. pagi. Jelas, jelas sekali. Ya, Terima kasih ya dok sudah bergabung oke. di sesi live kali ini. Oke, Nah, terima kasih izin juga saya semuanya. memperkenalkan sedikit ya dok ya. Ya, Jadi Our Tiny Hope ini merupakan komunitas dari teman-teman yang telah mengalami pregnancy loss gitu ya. Jadi ya, kita di sini saling support gitu ya, baik maupun memberikan ya. support secara mental dan juga support mengenai update education nih dok, kayak sesi kita kali ini gitu. Nah teman-teman di sini kita ada Gen Solution ya, yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Weni. Kemudian kita punya pembicara expert kita nih, ada Dr. Victor ya. Halo dokter. Nah, Ya, sekali lagi terima kasih dok sudah berkenan hadir dalam sesi sharing hari ini ya dok. Semoga ilmu yang diberikan nanti bermanfaat buat teman-teman sekalian gitu ya. Nah, ya, saya ya. izin memperkenalkan sedikit teman-teman mengenai Dr. Victor. Jadi beliau ini merupakan lulusan Universitas Indonesia gitu ya, udah nggak diragukan lagi ya. Dari sejak dokter umum juga sudah di sana nih beliau. Kemudian dengan gelar S2-nya di Master of Research di Newcastle University di Inggris nih teman-teman. Jauh ya dok ya. Iya, Nah, dapat kesempatan waktu iya, itu ke sana. tapi mau nih untungnya balik lagi ke Indonesia. Ya, Nah, ya, pagi. dari lab divisi stem cell ya dok dan Ya, reproductive biology. Kemudian melanjutkan dokter spesialisnya di obstetri dan ginekologi di Universitas Indonesia lagi. Beliau bergabung di organisasi profesi POGI, Perhimpunan Obstetri dan juga Ginekologi Indonesia, dan juga IGS ya, Indonesia Gynecology Endoscopy Society. Saat ini prakteknya sebagai dokter tetap di RSIA Eka Hospital Family dan juga Grand Family di Pluit dan Pik. Nih buat teman-teman yang ada di Grand Family dan Pik sekitarnya bisa ketemu nih sama Dokter Victor nih. Mungkin tadi saya ada yang terlewat dok. Dokter boleh memperkenalkan lebih jauh nih dok, ya, biar kita lebih akrab nih. ya, kalau nggak kenal maka nggak sayang ya. Makasih Betul. introduksinya. Iya Mbak, dan Moms and Dad semua, halo. Semoga hari ini kita bisa belajar sama-sama, diskusi sama-sama, nggak usah ragu-ragu. Jadi dari saya pengen sharing yang semoga bisa membawakan pesan yang positif dan tujuannya tentu memperbaiki kehamilan untuk kedepannya. Passion saya memang mengawal kehamilan supaya kehamilan itu tentunya bisa lebih baik outcome dari atau keluaran dari ibu dan janinnya dua-duanya sehat dan bukan cuma sehat supaya tercapai potensi terbaiknya si Dede tadi. Kebetulan sih saya juga suka operasi yang minimally invasive surgery. Nanti kalau memang, tapi mungkin itu next time ya. Tapi kali ini kita fokus supaya gimana caranya moms and dads punya kehamilan yang baik dan nanti janinnya juga bertumbuh dan bertumbuh besar dengan baik begitu. Saya rasa itu Oke. dulu ya, Mbak, ya. Iya, siap. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi nih ya, Dok, aku akan langsung masuk ke topik kita kali ini ya, Dok ya. Karena mungkin teman-teman nih Boleh. udah penasaran juga nih, udah mulai kolom box juga udah mulai pada bertanya nih ya. Tapi tahan dulu teman-teman, boleh langsung ditaruh pertanyaannya, tapi kita akan mulai nih ya sesi kali ini. Mungkin kita bisa mulai dengan ini, Dok. Jadi, benar nggak sih, Dok? Kan di sini teman-teman Our Tiny Hope nih pernah mengalami keguguran ya dok ya, atau Ya, pregnancy loss gitu ya. ya. Benar nggak sih, apakah orang-orang yang pernah mengalami keguguran sebelumnya ini cenderung berisiko mendapat tantangan pada kehamilan selanjutnya nih dok? Maka sesuai dari tema kita kali ini nih, cocok banget buat teman-teman Our Tiny Hope kali ini. Jadi dua garis biru itu bukan akhir perjuangan, tapi masih dalam proses yang tujuan akhirnya itu adalah bisa bayi yang lahir dengan sehat dan mendapatkan perawatan yang terbaik gitu. Baik, Boleh langsung kalau ya ya. boleh saya izin sharing ya. Jadi Iya. fokusnya tentang bagaimana yang mohon maaf sudah pernah keguguran, terus kedepannya gimana nih gitu ya. Nah, keguguran sendiri kita bagi dulu terjadinya di awal kehamilan
sebelum 10 minggu atau setelah dari 10 minggu. Seringkali yang terjadi itu kejadiannya di bawah 10 minggu. Kalau di bawah 10 minggu, umumnya 1 dari 7, tuh bayangkan sesering itu gitu. Hmm. Itu cukup informasi yang cukup sering terlewat gitu. Orang nggak nyangka bahwa 1 dari 7 kehamilan itu gugur dengan sendirinya. Oh. Dan kalau diteliti lebih jauh, dari yang sisa dari dedeknya ya, maaf sisa Hmm. konsepsi kita sebut, itu kebanyakan memang namanya aneuploidi atau memang jumlah kromosomnya tuh tidak sesuai atau memang Oh. bawaan genetiknya yang dari sananya tidak sesuai. Hmm. Kalau yang seperti itu kita tidak perlu terlalu terlampau cemas untuk kehamilan selanjutnya. Kalau memang em, baru 1 kali, maka sekali lagi nggak usah terlalu stres karena itu kejadiannya cukup sering. Adapun itu bukan salah siapa-siapa, bukan karena faktor ibunya yang kurang atau sperma bapaknya yang kurang bagus, tapi bayangkan ya indahnya sebuah kehamilan itu bahwa dari awalnya cuma 1 telur ibu sama Hmm. 1 telur, satu Ayah. sel sperma Hmm. ketemu, itu saya cuma 1 tuh, dia membelah menjadi miliaran yang akhirnya bisa jadi seorang anak gitu ya buah hati kita. Dan dalam proses tersebut tentunya banyak em, proses yang bisa salah dan memang itulah manusia secara evolusi sampai ke arah sana. Maka tidak perlu berkecil hati bila 1 kali kejadian, persiapan selanjutnya cukup vitamin secara umum. Kemudian untuk yang kalau sudah pernah 2 kali, baru kita mungkin tanda tanya, atau bila kegugurannya atau kehilangan kehamilannya di atas dari 10 minggu, itu sudah boleh kita mulai mencari tahu nih. Jangan-jangan ada faktor dari rahim, faktor dari ibu, metabolik yang tentunya bisa kita cari tahu lebih lanjut. Hmm. Kalau dari pertama ya setelah keguguran sekali mau langsung cari tahu nggak ada Ah. salahnya, tapi kali lagi kan ya hanya menambah stres yang tidak perlu. Kenyataannya seringnya terjadi lebih sering dari yang kita kira, jadi belum tentu itu berguna gitu, malah nambah stres dan nambah biaya yang tidak perlu kalau dari saya Hmm. seperti itu. Itu sih. Hmm. Kemudian tadi ada pertanyaan selanjutnya persiapannya bagaimana gitu ya, Hmm. Mbak ya tadi. Hmm. Nah, persiapannya jadi kalau yang pertama kita cukup vitamin aja. Selalu pemeriksaan namanya ada prenatal testing, itu Hmm. nggak ada salahnya. Karena, cukup tentu tentu gini, kita kita bisa aja kalau kita mau periksa lab, semua langsung kita periksa begitu ya, centang semua, wah biayanya akan tentunya membengkak dan nggak berguna juga, kemungkinan Hmm. besar normal. Jadi tetap anamnesis atau tanya jawab ke dokter kandungan, kami akan memilah nih, kira-kira ibu dan bapak kondisi medisnya seperti apa, baru kita pilih. Bisa lihat masalah metaboliknya, bisa lihat masalah dari autoimunnya, bisa lihat dari dari diet dan lifestyle-nya, dan mungkin kegemukannya. Dan kita USG, kita lihat apakah bentuk rahimnya sesuai. Kalau dinding rahimnya bermasalah, tadi bisa dengan minimal invasif, kita lihat ke dalam kapung rahimnya, apakah ada masalah dengan histeroskopi tadi, begitu. Kurang lebih Oke. baru kita satu persatu kita selesaikan gitu masalahnya. Oke. Jadi Dok, kan perjalanan kehamilan ini kan memang nggak mudah ya buat teman-teman Our Tiny Hope sendiri Iya, gitu, dan pasti juga iya, ada iya, cerita yang berbeda-beda nih dari teman-teman sendiri, apapun penyebabnya gitu ya, iya, yang mungkin seringkali juga tidak diketahui gitu ya. Nah, iya, untuk mengontrol hal tersebut gitu ya Dok, kan butuh tuh ya Dok ada pemeriksaan yang bantuan pemeriksaan kehamilan lebih lanjut gitu Dok. Nah, tadi dokter juga udah sempat menyinggung nih Dok tentang prenatal itu sendiri. Seberapa penting sih Dok pemeriksaan prenatal setelah tes kehamilan itu menunjukkan hasil positif gitu Dok? iya, iya. Baik, makasih Iya, pertanyaannya nih. Ini siap. juga ya sesuatu yang penting kita bahas ya, Moms and Dads. Banyak banyak juga lah kadang datang udah usia lanjut gitu ya, jadi udah ada masalah baru datang gitu. Sedangkan Betul. sayangnya kan screening itu bisa dilakukan sejak awal. Kalau tanya saya, kehamilan ini kan satu kali kehidupan atau satu pasangan gitu, mungkin anak 1, 2 zaman sekarang tuh udah cukup gitu. Mau 3, 4 bagus kalau ada rezeki, tapi 2 tapi dipersiapkan dengan baik ternyata
kualitas hidup dan apa ya, angka kebahagiaannya tuh lebih tinggi gitu daripada tidak dipersiapkan. Jadi kalau tanya saya, dari awal bahkan kalau perlu mau sebelum hamil itu penting sekali. Hmm. Karena sekarang ini ada penelitian ke arah namanya fetal programming, udah mulai jalan sih, udah beberapa tahun. Maksudnya apa sih fetal programming bahasa Inggris ini? Jadi, dampak dari merawat bayi sejak lahir, termasuk dari setelah lahir anak 1000 tahun pertama, itu Hmm. ternyata berdampak sampai seumur hidupnya. Gitu. Jadi bayi, janin dari bayi dan anak yang dipersiapkan lebih baik, penyakit metaboliknya bisa lebih dihindari, penyakit hipertensinya bisa lebih dihindari, IQ-nya ternyata juga kalau dengan nutrisi yang baik bisa lebih bagus, tinggi badannya dengan dibandingkan dengan yang tidak dijaga dengan baik itu juga sudah berbeda dari penelitian yang ada. Jadi penting untuk kita persiapkan demi apa sih? Semua kan demi buah hati kita ya, Hmm. supaya Dede mendapat kesempatan terbaik gitu, tercapai potensi genetik terbaiknya. Memang 90% kehamilan itu kalau dibiarin itu sebetulnya jadi-jadi aja. Hmm. Kayak mohon maaf, generasi sebelum saya termasuk orang tua saya mungkin tidak dipersiapkan seperti saya dipersiapkan, makanya tinggi badannya Ya. beda. Saya selalu bilang gitu. Tinggi badannya beda, potensi genetiknya mungkin belum tercapai. Sedangkan di saya ya orang tua saya sudah mempersiapkan lebih baik. Jadi saya bersyukur sekali gitu dan saya ingin sharing gitu supaya ternyata ini memang ada ilmunya dan kalau dilakukan dengan baik harapannya ya generasi makin bagus, Indonesia juga makin bagus gitu. Harapannya tuh sampai ke arah sana gitu. Hmm. Oke, jadi Jadi awal penting kita banget ya dok ya memang ya penting kalau banget. untuk tes Kalau prenatal untuk itu saya itu sendiri. penting banget ya. Nah, kan tadi ini tuh sesuatu hal yang penting gitu ya dok, bisa ngebantu mengantisipasi gitu ya kesehatan selama kehamilan selanjutnya nih dok. Untuk Iya, tes-tesnya iya, sendiri nih dok, itu iya, tes-tes prenatal ini nih dapat membantu mengenali kondisi janin untuk gambaran kehamilan yang lebih sehat kah dok? iya. Apa aja nih untuk tes-tesnya? Mm. Baik, sekarang kita masuk dari tadi Ibu ya, Ibu dan Bapak Mm. sudah dipersiapkan, ada lab, kita pasti tidak ada metabolik, tidak ada infeksi yang bisa menular ke bayi, tapi sekali lagi nggak semua ya membabi buta kita periksa, kita cek dulu anamnesis dan USG. Nah, kalau ke janin, kita langkah awal yang mudah dan memang bagian dari kami dokter spesialis kandungan memeriksa itu USG. USG itu ada penanda halus yang mungkin Mam Sendet pernah dengar seperti ketebalan Oh nukal ya. atau nukal translusensi, ya, heart rate. Ternyata heart rate yang di luar batas normal juga cenderung ada bawaan genetik yang bermasalah. Kemudian dari aliran nanti ditanya, ada aliran darah dari arteri dari yang menjalar ke pembuluh darah ibu, ke rahim ibu, itu kita periksa tahanannya seperti apa supaya mencegah tadi misalnya ada hipertensi di kehamilan, preeklamsia begitu. Itu dari USG. Hmm. Akurasi USG berapa sih? Ternyata dari penelitian yang ada untuk mendeteksi salah satu sindrom aja deh yang paling sering kita temukan aneuploidia itu Down syndrome itu sekitar 70% dari nuklear translusensi maupun pemeriksaan heart rate tadi kartu trikuspidnya misalnya dan sebagainya itu PR kami Hmm. dokter objinnya itu 70%. Maka memang ada pemeriksaan tambahan seperti lab hormon PAP-A, beta HCG, tapi juga tidak mencapai titik yang lebih aman yaitu yang terakhir sudah mulai digalakan di negara maju itu NIPT atau non-invasive prenatal testing di mana cukup diambil darahnya dari ibu jadi low risk dan kita bisa mendapatkan akurasi dengan ekstrapolasi dengan AI dan zaman sekarang udah Oh, makin keren banget canggih. ya. Iya, memang ahlinya dari udah bisa AI di modeling ke populasi orang Indonesia, maka kita dapat angka akurasi hingga 99,9%. Nah, kalau gitu kan kita udah bisa lebih tenang ya. Heeh. Apakah 100% sindrom bisa diperiksa? Wah, tidak juga. Itu harganya akan berlebihan lagi gitu. Jadi ya Hmm. itu kita bermain dengan kalau dari saya jujur aja mohon maaf membawa kata cost juga, cost benefitnya. Berapa banyak kita harus periksa supaya kita tetap bisa menterapi dan menolong. Tapi kalau yang udah nggak bisa, ya tetap kita harus ikhlas dan pasrah. Karena di Indonesia ini kan kalau amit-amit ada apa-apa, kita mohon maaf belum bisa
menggugurkan Iya. dan memang secara hukum tidak boleh menggugurkan ya atas dasar itu. Mhm. Berbeda dengan di negara maju gitu. Mungkin itu dulu kali ya dari saya, ntar nggak berhenti-berhenti nih ngomong. Banyak sekali Nah, sebetulnya yang bisa seru banget dijelaskan nih dan dok, tadi didiskusikan. aku dengar mengenai NIPT nih ya dok. Untuk NIPT Iya, sendiri itu kan tadi dokter bilang itu cukup dengan darah doang ya dok. Itu iya, menarik banget nih. Tanpa harus, mengkhawatirkan hal-hal lain dia Dok ya, berarti kayak iya, cuman tidak cukup apa-apa. diambil darah aja itu udah bisa diperiksa segala macam, menarik banget nih. Aku tuh Iya, baru belajar, NIPT lewat sosmed aja nih Dok, termasuk dengan sesi dokter iya, kali ini nih Dok. iya. Nah, Oh iya, ada iya, informasi yang lebih akuratnya langsung nih ya teman-teman, jadi catat teman-teman bawa pulpennya, aku juga dari tadi sambil nyatet nih pas dokter jelasin karena nggak mau ketinggalan nih ya Dok. Mmm, iya, Sedikit mengulik nih Dok tentang, iya. tes NIPT. Nah itu tuh, apa sih dalam kondisi seperti apa dokter merekomendasikan untuk tes, NIPT ini sendiri? Baik, kalau merekomendasikan kami, saya ya mungkin kami dokter kandungan itu memang kami nggak bisa maksa Mmm, seperti lab kami hanya menawarkan dan menjelaskan dan iya, hendaknya kalau udah ada hasilnya dokter kandungannya menjelaskan kenapa diperiksa mhm, ini dan kalau memang hasilnya apa tentu saya bisa jelaskan semua kenapa saya periksa satu persatu begitu kan ya. mhm, Kalau NIPT tetap juga saya rekomendasikan tapi saya tidak tidak semuanya yang panel tersebut iya, saya pro untuk yang terutama karena saya membaca penelitian terutama tentang Down syndrome yang paling sering terjadi sebenarnya di aneuploidi dan diharapkan dengan adanya intervensi lebih awal Down syndrome yang ternyata membuat inflamasi tinggi atau peradangan tinggi itu bisa diusahakan dengan pemberian nutrisi atau suplemen tertentu yang bisa mengurangi inflamasi sehingga angka dari Down syndrome meskipun tinggi tetap ada, outcome-nya bisa berfungsi seperti anak normal gitu. Diharapkan tidak 100% ya, oh, fungsinya lebih baik gitu. Dia bisa sukses, oh, dia masih bisa bernyanyi, mhm, bisa berkomunikasi dengan baik, IQ-nya lebih 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 baik juga daripada yang memang tidak disiapkan dari awal. mhm, mhm, Karena kalau kita ngomong ke negara maju nih, contohnya Amerika, Singapura, itu NIPT direkomendasikan ke seluruh seluruh ibu hamil direkomendasikannya. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh mereka? Ini dia gak saya izin quote hanya penelitian loh ya, betul, penelitian. Ada satu grafik penelitian dari Singapura, itu angka NIPT positif Down syndrome yang dilanjutkan kehamilannya 0%. Artinya, semua yang sudah memang positif dilakukan terminasi kehamilan atau kehamilannya nggak dilanjutin lagi karena memang legal di Singapura dan itu pilihan oh mereka. gitu ya, Kalau di mhm, Indonesia kita nggak, kita punya masih value yang berbeda secara heeh, kultur dan termasuk saya ya kita tetap perjuangin gimana meskipun yang sudah Tuhan titipkan ini Down syndrome, gimana anak mhm, kita ini punya meaning, happiness dan fungsi yang lebih baik gitu. Jangan cuman oh Down syndrome udahlah walau alam gitu terserah dibiarin jangan gitu. Justru sayang kalau kita bisa intervensi lanjut. Maka tadi saya rekomendasikan di NIPT tetap ke semua pasien saya sarankan kalau memang ada rezeki lebih boleh dilakukan. Tapi kalau memang harus periksa sindrom yang banyak yang nggak bisa diapa-apain ya saya cenderung ya saya kembalikan ke pasien kalau memang mau tahu lebih awal boleh jadi biasa oh ya tenang nggak ada masalah tapi saya kembalikan tidak saya harus rekomendasikan seperti itu mungkin kebayang nggak kira-kira agak kompleks tuh saya ngomongnya panjang ya kebayang 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 Dok. Jadi ini buat ya teman-teman gitu. semua gitu ya, kalau memang ada rezekinya gitu ya buat melakukan tes NIPT gitu ya, bisa banget nih, dilakukan tesnya. Nah, tapi kalau misalnya, mmm, ada rezekinya sendiri, insya Allah ya, ada rezekinya sendiri. Semoga teman-teman di sini selalu diberikan, rezeki gitu ya, biar bisa memberikan yang terbaik buat, calon rainbow baby-nya gitu ya. Nah, Dok, tadi kan udah nih Dok Iya, dijelasin sedikit mengenai, NIPT itu sendiri gitu ya, terus iya, juga, direkomendasikannya ke siapa yang ternyata bisa tuh ya Dok untuk, semua teman-teman yang mau, tes, NIPT itu boleh gitu ya. Nah, udah dicatat nih sama teman-teman, terus juga ini pertanyaan tuh udah banyak banget, ada iya, 99 ya ampun.
Wah, Takut deh, makasih ya Pak Bu ya. Wah, takut panjang ini nih udah gimana nyampe kita 100 pertanyaan nih. nih kelihatannya nih. Iya, Tapi aku masih mau nanya-nanya sedikit nih ya dok, untuk ya, persiapan silakan. kehamilannya itu sendiri gitu ya. Iya, Kan tadi di sini teman-teman Our Tiny Hope tuh juga udah sempat mengalami keguguran gitu ya, mungkin secara mental dan juga secara fisik gitu ya, itu masih harus recovery gitu ya dok. Terus juga butuh support lebih jauh lagi gitu ya buat teman-teman. Nah, gimana sih dok mempersiapkan kehamilan yang lebih sehat gitu ya buat kehamilan selanjutnya gitu buat teman-teman Our Tiny Home? yes. Makasih Mbak pertanyaannya ini juga Mm, kebetulan kemarin itu saya ada edukasi sedikit tentang mm, keguguran ya di mm, trimester 1 yang di minggu. Mungkin Mam Sendet kalau boleh follow ada di salah satu reel mm, saya kebetulan membahas itu. Tapi mungkin singkatnya lagi saya ulang bahwa eh, dari WHO mm, World Health Organization nyaranin setelah keguguran yang pertama ditunda 6 bulan dulu supaya rahimnya lebih siap lagi. Baik harus kuret, baik tidak kuret, ditunda dulu. Kalau dari Eropa, ESRI atau salah satu guideline dari Eropa bilang 3 bulan ah, cukup gitu. Kenapa rahim itu kan kita siapin lagi supaya bagus lagi. Jadi kehamilannya risiko tidak berisiko setinggi itu juga. Dan saya senang banget Mbak nyebut stres mm. karena memang di komunitas kita ini, oh mungkin mungkin saya izin sharing ya. Saya Silakan dok. ada keturunan Jawa, ada Mm, keturunan Jawa nih. Jadi ada pepatah juga, kalau hamilnya masih kecil, ojoko susu ngasih tahu iya, gitu, atau jangan kecepatan terus ngasih tahu biasanya ke tuh ya dok orang-orang. ya jangan ngasih Iya, tahu siapa-siapa dulu gitu. yes. Karena 1 dari 7 itu beneran keguguran bukan salah siapa-siapa yang tadi. Mm, 1 dari 7 tuh tinggi loh mm, gitu. Jadi benar-benar dari tinggi banget. 10, iya, dari 10 orang 1,5 gitu. Dari 100 orang 15 bisa kena gitu. Eh, karena memang itu tekanan dari orang tua sorry, dari tua. Sorry, bukan orang tua, tetangga, Lingkungan bahkan ya suami dok sendiri, ya. bahkan ibu sendiri, ya lingkungan, bahkan mungkin mam sendiri yang nanya, aku salah apa sih? Gitu. Aku ngapain sih kemarin? Jangan-jangan gara-gara sate yang aku makan. Jangan-jangan karena nanas. Jangan-jangan karena duren. Jangan-jangan karena main sama kucing. Itu sering banget saya dapat pertanyaan. Padahal, mohon maaf nih, yang udah nggak begitu semua juga, memang keguguran. Karena memang ya, itu tadi random probability dan chance, dan mungkin rencana Tuhan kita nggak pernah tahu. Mungkin itulah, moms gitu, ended diingetin gitu, siapin dulu nih kehamilannya. Tapi nggak usah berkecil hati gitu, bahwa manusia tetap bisa berusaha, jangan dipusing-pusingin yang seperti itu, konsultasi ke dokter kandungan yang ngerti, nanti dijelasin, mungkin kalau perlu ajak keluarganya, saya sering gitu, coba siapa, ayo, ayo ajak datang biar ketemu saya, mungkin kalau ketemu langsung kan, oh ya dokternya udah ngomong gitu ya, dan saya ada dasarnya, mau pasti lihat penelitian gitu, nih, semua penelitiannya ada, jadi jangan salahin si ini, si itu, si ini, si itu, gitu. Sedangkan kalau yang memang selanjutnya autoimun, kita periksa fosfolipid, FLE, tiroid, gula, prolaktin. Wah, itu udah PR saya deh. Di kepala saya harus bisa tuh secara keilmuan kami semua dokter kandungan punya keilmuan itu yang kami tanya dulu kira-kira ibu mungkin problemnya di mana nih baru kita periksa ke arah sana gitu. Kalau memang udah ketemu baru diterapi. Jadi jangan berkecil hati, stres itu memang bisa jadi pisau dua mata ya, malah ngelukain diri kita sendiri, tapi juga semoga dengan itu terdorong untuk memperbaiki diri gitu. Mungkin itu kenapa Tuhan kasih kita stres. Stres itu harus kita bikin jadi eustress gitu. Kondisi terima, tapi harapan tetap kita perjuangkan. Begitu kurang lebih ya. Kalau dari saya filosofi sedikit ya, mungkin ya Iya, izin share ya, Mam. iya, semoga nih filosofinya dokter bisa diterima nih ya sama teman-teman. Tapi saya setuju dok kalau misalnya stres itu bisa menjadi salah satu apa namanya Begitu. motivasi kita juga, Oh, tapi juga bisa buat ya bikin makin iya, stres, yang depres iya, gitu ya dokter mungkin. Nah iya, itu tinggal bagaimana memanage stresnya itu bukan hal yang mudah sih ya teman-teman, saya akui gitu ya. Tapi
insya Allah teman-teman semua diberi kekuatan untuk memanage stresnya itu menjadi ke arah yang lebih baik lagi Iya, gitu. Nah, iya, iya. thank you banget nih dok, tadi tipsnya Iya, udah banyak. Nah, tadi kan kita udah menjelaskan, udah dengar penjelasan tentang NIPT sendiri gitu ya dok, terus pentingnya apa sih gitu ya, dan bisa ngebantu kita untuk mengetahui apa saja dari tes NIPT-nya itu sendiri. Nah, kali ini mungkin kita bisa tahu NIPT lebih jauh dari apa namanya, dari Gen Solution nih. Langsung aja kita akan mengundang Dr. Weni untuk menjelaskan lebih jauh mengenai NIPT yang dimiliki oleh Gen Solution ini sendiri. Halo Dr. Weni, apa kabar dok? Halo, baik. Halo, Dokter Victor. halo Dokter Weni. Dokter Weni ini ahli ini ya genetik dan untuk konsultasinya lebih mengerti ke daerah sana ya teknisnya bagaimana persiapannya dan sebagainya. Silakan Iya, dokter, iya, saya izin Dokter ini. Victor. Iya, boleh nih. Silakan dokter ini dijelaskan lebih lanjut. Kan aku dengar-dengar Gen Solution nih punya apa treasure ya kalau untuk NIPT-nya itu sendiri. Nah, boleh nggak dok dijelasin lebih lanjut lagi untuk programnya sendiri ini dok dari Gen Solution? Iya, terima kasih banyak. Jadi NIPT dari Gene Solution itu kita namanya Treasure. Jadi sedikit sebelum saya menjelaskan mengenai Treasure NIPT, NIPT secara general ya, secara umum itu sebenarnya apa sih? Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Victor bahwa NIPT itu bisa membantu untuk screening seperti penyakit Down syndrome gitu ya. Tapi bukan hanya Down syndrome, semua aneuploidy itu kelainan jumlah kromosom. Jadi kelainan-kelainan jumlah kromosom ini bisa kita deteksi melalui NIPT hanya dengan menggunakan darah. Gimana sih kok bisa pakai darahnya ibu, tapi kok bisa tahu nih darahnya anak kayak kok bisa tahu ya keadaan janin anak gitu. Nah, jadi sebenarnya yang diperiksa itu adalah potongan-potongan DNA yang dilepaskan oleh plasenta ke sirkulasi darah ibu. Jadi itu yang kita periksa. Kita periksa, kita lihat sinyal DNA dari si anak ini, dari si janin ini, menunjukkan ada kelainan atau tidak gitu. Jadi kalau ada kelainan, tadi Dokter Victor juga sempat sudah bilang bahwa sensitivitasnya itu akurasinya itu sekitar 99%. Nah, kalau seandainya NIPT dari Treasure sendiri itu juga sama, akurasinya di 99%, dan kita punya 3 paket untuk NIPT Treasure. Jadi paket yang pertama itu yang basic. Basic itu hanya mengecek Down syndrome, Edwards syndrome, dan Patau syndrome. Jadi Down syndrome itu trisomi 21, jadi trisomi di kromosom 21. Trisomi 18 itu Edwards syndrome, dan trisomi 13 itu Patau syndrome. Jadi seperti yang kita ketahui kan kita punya 22 pasang kromosom ya, sama tambah kromosom seks. Jadi 21, 18, 13 itu di basic. Itu paket yang basic. Ada yang namanya paket basic add-on. Kalau basic add-on itu ditambah dengan kelainan di kromosom seks. Jadi yang tadinya XY bisa berubah-berubah nih. Ada yang berkurang satu untuk kromosomnya. Jadi X0. X0 itu kita sebut sebagai Turner syndrome. Itu juga bisa dicek. Terus ada yang nambah. Jadi kayak harusnya XX doang, ini jadi XXX, triple X. Itu yang sebagai sindrom triple X. Terus ada yang XXY, itu Klinefelter. Ada XYY, Jacob syndrome. Itu semua bisa kita periksa dengan menambahkan add-on terhadap pemeriksaan basic tadi. Nah, yang paling lengkap itu adalah yang premium. Yang premium itu bisa ngecek dari kromosom 1 sampai 22 plus kromosom seks, dan ditambah semuanya itu kita udah bisa cek gender. Jadi mau yang basic, mau yang add-on, mau yang premium, itu semua udah bisa cek gender. Plus kita kasih gratis cek carrier thalassemia. Untuk apa sih thalassemia ini? Itu untuk ibunya. Jadi kita cek apakah ibunya itu membawa gen penyakit thalassemia. Bukan artinya ibunya kena thalassemia kalau positif ya, tapi membawa gen penyakit thalassemia yang kalau ketemu positif, terus suami juga positif, anak ada kemungkinan 25%
itu kena thalassemia juga. Jadi itu kenapa itu penting untuk diperiksakan gitu. Jadi itu sedikit mengenai Treasure NIPT di Gene Solution Indonesia. Wah, menarik banget nih dok untuk programnya sendiri ya. Tadi ada 3 ya, sampai komplit banget nih, sampai bisa tahu apakah akan membawa gen thalassemia dari kedua belah pihak. Terus nanti apakah nanti janinnya akan membawa gen itu atau enggak gitu ya. Karena tadi seperti yang udah disampaikan ya teman-teman, kalau misalnya sama-sama positif ketemu nih ya, akan ada sekitar 25% kemungkinan bahwa janin akan membawa si thalassemia itu sendiri. Nah, terus ini menarik banget nih. Ini selanjutnya aku ada mau tanya dan informasiin juga nih ya dok, ke teman-teman semua. Pasti ada promo dong dok di Gen Solution nih dok. Ya dok ya. Iya. Banyak nih pasti nih untuk promo-promonya. Semoga teman-teman bisa cek nih ya nanti di Instagramnya Gen Solution, bisa tanya-tanya juga. Terus aku mau ngingetin ada diskon 500.000 nih buat teman-teman yang join sesi live kali ini. Nanti langsung aja klaim di Instagramnya Gen Solution buat tes-tesnya itu apa aja gitu. Nah, buat teman-teman kali ini juga jangan lupa udah ada pertanyaan-pertanyaan nih ya. Tadi ini aku lihat udah ada 100 lebih nih dok pertanyaan nih ya. 100 lebih loh pertanyaannya, rekor nih. Benar-benar banyak banget pertanyaannya. Ini udah banyak banget teman-teman, boleh juga tanya untuk NIPT-nya gitu ya. Terus boleh juga untuk tanya persiapan kehamilannya seperti apa dan lain-lain. Itu langsung aja tanya di bawah. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A mungkin ya teman-teman, untuk teman-teman semua yang dari tadi udah nanya nih. Mumpung udah ada Dr. Weni dan juga Dr. Victor kembali nih, sudah hadir kembali Dr. Victor. Nah, aku akan langsung masuk ke sesi tanya jawab ya dok. Izin saya bertanya. Aduh, banyak banget nih ya pertanyaannya ya. Dok, apakah NIPT aman bagi penderita alergi dan tidak mempengaruhi kesehatan ibu hamil? Masih di mute kayaknya Dr. Victor. Oh iya, aduh maaf. Maaf nih mau dioper ke saya atau ke Dokter Weni nih pertanyaannya nih. Silakan dok. Dr. Victor saya ya. Oke, saya makasih Dokter Weni. Apakah NIPT membahayakan untuk pemeriksaan alergi? Jawabannya 100% tidak. Karena tadi Dr. Weni juga mungkin jelasin, aku izin jelasin ulang juga ya, Mam. Jadi NIPT itu cuma ngambil darahnya ibu dan tidak mencetuskan reaksi apapun. Seperti aja itu bisa digabungkan, betapa indahnya sekarang juga dengan sekalian digabungkan dengan pemeriksaan, memang kan harus screening ya di kehamilan ya untuk menjaga perkembangannya darah ibu, kekurangan zat besi, anemia, macam-macam yang memang screening rutin, itu bisa sekalian dengan ngambil NIPT. Dan tentunya mengambil darah itu tidak mencetuskan alergi. Tidak ada prosedur zaman dulu tuh ada yang lebih invasif seperti mengambil cairan ketuban bayi. Itu jadi mau dijelasin ya, itu di dalam bayinya masukin jarum, ambil cairan di dalamnya, kemudian baru itu diperiksa ke lab. Memang pada tangan ahli itu prosedurnya aman, tapi tetap biar bagaimanapun lebih invasif dan ada risiko. Makanya singkatan NI di NIPT, NI, itu non-invasive prenatal testing. Cukup dari darah, tidak akan mencetuskan alergi, jadi kita dapat banyak benefitnya tanpa harus merugikan apapun. Itu kembali lagi kenapa saya rekomendasikan, dan pastinya tentunya negara maju merekomendasikan semua sebaiknya ibu hamil di NIPT supaya persiapan baik, janinnya akan lebih baik, negaranya juga akan lebih maju nanti kalau dipersiapkan dengan baik. Gitu pemikiran saya rasa di negara-negara yang sudah melakukan NIPT rutin untuk rutin screening untuk ibu-ibu hamil mereka. Gitu. Semoga menjawab ya dengan Ibu Triazuros. Iya. Triazuros ya. Triazuros. Susah ya akunnya ya nih teman-teman. Nah, dari Gen Solution sendiri nih dok, apakah pastinya safety nih dok untuk NIPT-nya? Iya.
Jadi sama seperti yang tadi Dokter Victor sudah sampaikan, jadi memang untuk mengambil darah itu cukup aman ya untuk pasien-pasien alergi ataupun pasien-pasien yang ada kelainan-kelainan lain, misalnya ada penyakit-penyakit lain. Yang penting pada saat pengambilan darah itu pasien memang dalam keadaan fit, tidak dalam keadaan ada peradangan. Kenapa? Karena ternyata kalau ada peradangan itu mengeluarkan potongan DNA yang hampir sama kayak potongan-potongan DNA janin gitu. Jadi bisa mengganggu pembacaan, proses pembacaan. Dan mungkin yang bisa saya tambahkan lagi adalah yang penting ibu nggak perlu puasa, nggak perlu kayak menyiapkan kayak harus makan apa dulu, siap-siap apa dulu, nggak perlu. Yang penting ibunya dalam keadaan fit, terus kita bisa langsung ambil darahnya. Nah, di Gene Solution enaknya adalah kita menyediakan service untuk home service. Jadi ibu-ibu nggak usah kemana-mana, di rumah aja. Jadi kita yang mendatangi gitu. Jadi bisa stay di rumah aja, terus ya udah nggak perlu kemana-mana tanpa harus khawatir melakukan transportation ke rumah sakit gitu ya. Langsung didatengin nih, langsung didatengin, langsung diperiksa gitu ya, dengan syarat mungkin kondisinya sehat ya dok ya. Iya, yang penting kondisinya sehat dan satu lagi saya sampai lupa tadi menyampaikan, kapan sih harus di NIPT? Bisa di usia kehamilan berapa? Nah, betul, yang paling bagus itu di usia di atas 9 minggu. Kenapa? Jadi udah ada jantungnya ya dok ya? Betul, jadi yang paling penting itu potongan-potongan DNA yang dikeluarkan plasenta tadi udah cukup banyak di dalam darah ibu. Jadi kalau di NIPT Treasure itu kita bisa mendeteksi 2% minimal. 2% potongan darah dari potongan-potongan DNA dari plasenta itu sudah ada di dalam sirkulasi darah ibu, itu sudah bisa dideteksi. Jadi 9 minggu ke atas. Kalau mau aman 10 minggu ke atas. Gitu. Oke. Mantap. Jadi itu dari pokoknya selama udah ada detak jantung gitu ya dok ya mungkin ya. Itu udah bisa diperiksa NIPT itu sendiri. Nah, menarik banget nih. Mungkin sekarang ini banyak banget pertanyaan mengenai harga nih dok ya. Untuk harganya sendiri kira-kira nih bisa di-spill nggak nih dok? Range-nya di angka berapa sih dok untuk NIPT-nya sendiri? Boleh. Jadi untuk harga sendiri kita itu di angka 3 juta untuk yang basic. Add-on itu tambah 500.000 untuk pemeriksaan seks aneuploidy-nya. Dan kalau yang untuk premium itu di harga sebentar, kenapa saya lupa? Dia harga 5,5. Jadi 3,5 yang paling lengkap. Lumayan. Nah, tapi saya kira mahal banget gitu. Plus lagi, ada lagi nih. Kita ada beberapa promo. Untuk tahu promonya apa, di DM ya nanti akan dijawab. Jangan lupa ya di DM. Teman-teman langsung bombardir aja ada promo apa nih. Karena tuh tadi sebelum promo aja harganya tuh udah lumayan terjangkau gitu ya dok untuk tes kehamilan yang memang manfaatnya banyak banget gitu ya, bisa diketahui dan juga bisa dibilang ini minim resiko lah ya teman-teman. Betul. Menarik banget. Mungkin yang harus saya tambahkan juga ya ibu moms yang hadir di IG Live hari ini, yang namanya NIPT itu tetap pemeriksaan screening ya. Jadi tetap harus didiagnosa kalau seandainya positif atau negatif, tetap harus ke dokter. Jangan lupa, jangan nanti udah NIPT, udah ini berarti udah aman dong. Jadi aku harus ke dokter lagi. Gitu ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi tadi seperti yang sudah di-reminder sama Dokter Weni juga, ini buat screening awal gitu ya. Jadi tetap harus menemui Opjin. Nih ketemu lagi sama Dokter Victor untuk pemeriksaan selanjutnya apa, butuhnya apa gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang perlu diimprove itu juga bisa direkomendasikan sama Opjinnya gitu. Jadi jangan self-diagnose juga gitu teman-teman. Oke. Masuk ke pertanyaan selanjutnya nih ya dok. Aduh banyak banget nih. Sebentar saya izin pilih dulu ya dok ya. Iya boleh. Apa nih ya? Sebentar. Wait.
Oke, Dok, izin bertanya, Dok. Bagaimana cara menyiapkan garis 2 jika hormon prolaktin tinggi? Apa saja syaratnya? Boleh kita Nah, ini mungkin punya saya kali ya, kita Dokter bahas Weni ya. dulu nih. Izin Iya, ya. silakan Dok. Silakan Dokter Victor. Iya, jadi prolaktin itu sebenarnya hormon apa sih? Hormon yang dikeluarkan pada saat seorang wanita itu menyusui sebetulnya. Itu hormon yang dicetuskan waktu hamil juga karena ada di anterior hipofisisnya itu, aduh, nggak usah terlalu teknis deh. Eh, prolaktinnya itu tinggi karena memang banyak faktor yang mesti kami dokter kandungan cek dulu gitu. Kalau memang tinggi kita bisa kasih obat yang mengcounter keluarnya prolaktin. Karena wanita itu eh, sensitif sekali ya dia kalau kita lihat endokrin atau hormonnya untuk haid dan kesuburan normal itu harus estradiolnya naik dulu, terus dia harus turun dulu, terus ada LH search, maaf ya sedikit teknikal di Moms and Dad, terus turun lagi, estrogennya, progesteronnya terus baru naik lagi, di situ kalau tidak terjadi pembuahan dia akan luruh, itulah yang disebut mens, harus ngerti mensnya dulu nih. Kalau ada prolaktin, hormon yang bikin em, telur itu matang, itu terganggu. Si FSH itu terganggu. Si LH itu terganggu. Alhasil telurnya nggak matang-matang, tidak terjadi ovulasi, haidnya terganggu. Pada kasus ekstrim prolaktin yang tinggi, keluar, mohon maaf, air susu dari puting untuk moms. Atau bahkan yang masih gadis pun bisa keluar seperti itu. Nah, itu evaluasinya kita lihat gitu. Tentu kalau yang seperti itu haidnya terganggu, kita harus periksa lebih jauh lagi. Tapi bukan tidak bisa ditangani. Bahkan pada kasus-kasus tertentu sih ya saya sebagai dokter objin sadar juga bahwa butuh expert dan kerjasama dari teman multidisiplin, dokter spesialis penyakit dalam, biar dikoreksi dulu prolaktinnya. Dengan prolaktinnya terkoreksi, tadi si hormon tadi yang uh, kompleks dan intrikate tadi akan kembali normal lagi, baru di situ kita coba program hamilnya. Baik di induksi, inseminasi, hingga terakhir bayi tabung. Begitu. Cuman umumnya begitu itu dikoreksi, cukup di insem aja. 70-80% angka dari penelitiannya udah bisa hamil gitu dalam dan 3-4 kali proses. Oh ini ada yang komentar. Prosesnya banyak. Iya, tapi kita kumpulin gitu. Jadi sekali, karena saya coba jelasin gitu. Jadi sekali cek, cek semua, udah tahu kenapa, terapi langsung. Habis itu kalau udah perbaikan, udah deh kita baru promil gitu. Betul. Jadi Untuk perbaiki ya, dulu ya Dok ya. Memang iya, banyak nih prolaktinnya stepnya nggak bisa, teman-teman. Nggak nggak bisa bisa langsung nggak bisa satu langsung kalau kita, terus jadi gitu. iya, Karena kan kita mau mempersiapkan kehamilan yang lebih baik lagi ya Dok ya. Nah, iya, aku izin membacakan pertanyaan selanjutnya nih Dok. Pemeriksa tadi sebenarnya ini udah disinggung ya. Kalau misalnya nih Dok dari langkah-langkah preventifnya nih Dok untuk pencegahan keguguran saat kehamilan nih Dok, itu kira-kira boleh di-share nggak Dok? Apa aja sih Dok preventifnya buat mencegah keguguran ini? Ini pertanyaannya dari Tia.Ananda Mulia. Ya, iya. silakan Dok. Oke, Tia, Mbak Tia ya. Bu Tia ya, mungkin udah ini udah mau rencanain lagi ya. Jadi tetap nomor satu sih Bu. Saya bisa aja rekomendasiin lab dari jauh gitu semua. Tapi yang ada cost benefitnya lagi. Mendingan ketemu saya dulu. Kita anamnesis, ngelihat karena dokter itu nggak bisa sebetulnya kayak AI atau mesin. Manusia itu bukan mesin. Nggak bisa semua ini tinggal cek 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 gitu kayak coding gitu ya, nggak bisa. Saya berharap kita bisa ketemu langsung. Saya pemeriksaan fisik, saya tanya-tanya kira-kira problemnya apa, USG dulu karena itu cost-nya murah sebetulnya sekali konsultasi baru perencanaannya. Kalau ditanya apa, ya tentu saya siapin vitamin folat, multivitamin yang lainnya supaya persiapannya. D3 juga terbukti secara umum turun pada pasien yang kesulitan punya anak, itu nanti bisa ditata laksana. Hormon, wah ada banyak sekali yang tidak mungkin saya langsung tembak semua gitu Bu. Jadi nomor satu sih Bu Tia, izin kita konsultasi langsung case by case dan ya itu setiap setiap pasien dan setiap ibu pasangan yang kesulitan hamil tuh unik dengan problemnya masing-masing termasuk stres.
Kalau ternyata problemnya stres aja, ngapain saya periksa, contohnya gitu ya. Oh ternyata cuma stres aja, tinggal di ngajak ngobrol, karena sekali lagi dokter kan bukan dewa ya, atau bukan Tuhan ya. Kami tidak 100% pasti bisa mengobati, tapi 100% pasti mau membantu gitu. Jadi ketemu Iya, dulu ya Bu ya, paling yang itu betul. gitu, bahas stres, hormon, lihat bentuk masalah rahim dan sebagainya. Oke, terima kasih banget dok. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya nih dok dari Fatarudin Daeng nih ya dok. Izin bertanya dok, bagaimana konseling pasca periksa NIPT jika hasilnya ada kelainan nih dok? Kalau dari saya nih ya, Iya, dengan kelainan, silakan. nah ini dia. Eh, saya orangnya mencoba untuk memberikan yang terbaik. Kalau memang mau digugurkan, itu bukan hak saya, tapi tidak bisa di sini. Itu yang nomor satu sering disebut. Mhm. Kalau mau diperjuangkan sama saya, tadi penelitian saya mendalami penelitian, saya baca, bukan saya meneliti ini jujur aja, tapi sudah ada reviewnya yang cukup bagus. Mhm. Eh, Ternyata Down syndrome Down, maaf, saya agak lompat-lompat nih. Jadi kan ada banyak nih ya, kelainan kromosom. Memang nggak semua bisa ditangani, tapi minimal dengan persiapan yang lebih baik, itu ternyata fungsinya Dede lebih baik. Genetik itu yang Tuhan sudah titipkan ke kita gitu. Wah, ternyata anak kita dengan masalah genetik seperti ini. Tapi bagaimana kita mengusahakan dan ikhtiar supaya nanti di masyarakat dia bisa berfungsi, bisa berkarya, bisa bahagia, dan beberapa bisa lebih sukses dari yang notabene normal gitu, itu kembali ke kita persiapannya dari awal. Nah, banyak persiapan, bukan hanya obat, tapi support terapi, stres dikurangin, mengurangi inflamasi. Karena saya disebut kenapa Down syndrome, karena itu yang lagi paling sering terjadi dan paling sering dipelajari nih, sejauh ini saya baca di penelitian, itu dengan mengurangi peradangan di Down syndrome, nanti outcome bayinya diharapkan lebih baik. Dan fungsinya nanti di masyarakat mungkin bisa lebih sukses dan sebagainya, kita nggak pernah tahu jalan hidup. Begitu, jadi persiapan apakah pasti 100% janji gennya diubah, belum bisa Enggak, belum kita bisa sampai sekarang. ya dok ya. Merubah gen itu udah masalah etika juga. Mhm. Kalau gagal, nanti malah tambah bermasalah, kan kita juga nggak Betul. berani. Tuhan sudah memberikan, kita Iya. ikhtiar supaya menjadikan itu yang terbaik. Itu terapinya di situ dan persiapannya. Semoga menjawab ya. Iya. Mohon maaf. Semoga menjawab teman-teman sekalian nih. Mungkin bisa juga nih Dokter Weni, kalau misalnya kita udah selesai tes NIPT nih ya dari Gen Solution gitu ya. Misalnya resultnya keluar nih, apakah akan dibantu rekomendasi dari Gen Solution buat konsultasi ke dokter, apa-apa aja yang perlu dikonsultasikan seperti itu dok? Iya. Kita dari Treasure NIPT, dari Gene Solution itu selalu mau memberikan yang terbaik lah yang kepada pasien yang sudah mempercayakan pemeriksaannya kepada kita. Jadi selain bukan hanya memberikan hasil saja, kita nggak stop sampai di situ. Kalau seandainya hasilnya positif, tentunya kita memberikan kesempatan untuk bisa berkonsultasi, entah itu nanti dengan saya ataupun dengan genetik konsultan kita. Jadi kita ada genetik konsultan juga. Jadi kalau seandainya mau ngobrol dengan genetik konsultan boleh. Kalau dengan kita sudah menjelaskan bahwa hasilnya seperti ini, tetap ibu moms harus ke dokter obgyn karena yang menangani dokter obgyn, dan untuk menentukan apakah benar ini diagnosisnya adalah kelainan tersebut atau tidak, itu juga harus ke dokter lagi gitu. Karena memang balik lagi, tadi kan kita sudah bilang bahwa NIPT itu adalah pemeriksaan screening. Kenapa screening sih? Kok screening sih gitu ya? Karena gini, kan tadi saya sudah sebutkan bahwa DNA, potongan-potongan DNA janin itu kita dapat dari plasenta, bukan dari bayinya. Bukan dari bayi secara langsung. Nah, jadi kalau ada ketemu keadaan di mana plasentanya itu sakit, bayinya baik-baik aja, atau kebalikan, plasentanya baik-baik aja, janinnya sakit, itu ada beberapa keadaan seperti itu, walaupun jarang sekali,
placental confined pneumocystis, betul ya Dokter Victor ya? Iya, Nah, kayaknya di itu bawah 1% itu ya. kan keadaan false negatif atau false positif pada pemeriksaan gitu. Walaupun jarang sekali terjadi, tapi tetap makanya kita tadi bilang bahwa NIPT walaupun akurasinya tinggi itu adalah screening test. Tetap diagnosanya harus ke dokter obgyn, dicek apakah mau go through dengan amniocentesis atau CVS atau cukup dengan USG. Jadi sebenarnya NIPT dan USG ini jangan dipisah-pisah. Jadi kalau misal sangat saling saling mendukung keduanya, saling melengkapi ya. saling melengkapi, betul. Jadi kalau udah di USG NIPT atau NIPT dulu baru USG itu sangat membantu untuk dokter-dokter kandungan untuk menentukan diagnosisnya gitu. Jadi balik lagi kepada moms yang sudah hadir di IG Live hari ini, saya ingatkan kembali NIPT itu screening test, bukan diagnostic test. Oke, thank you so much Dokter Weni sama Dokter Victor. Ini sebenarnya banyak banget nih pertanyaannya. Aku sampai bingung milihnya gitu ya, karena sampai 100 lebih pertanyaannya gitu ya. Mungkin kita bisa bahas di sesi live selanjutnya nih, karena menarik banget gitu ya. Dari pemeriksaan darah aja udah bisa tahu gitu ya, screeningnya banyak banget yang bisa kita ketahuin gitu kan. Nah, tapi teman-teman jangan lupa tetap ketemu dengan obgynnya gitu ya, untuk konsultasi lebih lanjut, untuk rekomendasi lebih lanjut, biar bisa diberikan penanganan dan solusi yang lebih baik lagi gitu ya dengan obgynnya. Nah dok, mungkin boleh nih dok, karena kita sudah hampir sampai di ujung sesi kali ini, boleh dari Dokter Victor dan Dokter Weni jika ada pesan dan kesan gitu ya buat teman-teman Our Tiny Hope juga. Silakan dok. Dokter Weni mau dari duluan? Dokter Victor dulu. Iya, nggak nyangka udah jam 11 ya. Iya. Waduh, ini udah banget karena seru banget operasi nih sebentar lagi. Mohon maaf nih. Iya, mohon maaf loh ya. Maunya dilanjutin mah nggak apa-apa, tapi saya ada ini. Jadi izin Mama Sendet ngingetin lagi aja bahwa buat saya kehamilan itu sesuatu yang penting, dan saya harap Mam Sendet juga gitu merasa ini penting banget gitu. Ini karena awal ini berdampak betul-betul untuk sampai seumur hidup gitu. Jadi bukan tujuannya maaf asal selamat gitu, tapi gimana kita menyiapkan supaya dia potensi genetiknya tercapai dengan baik gitu. Dari satu sel, dari ibu satu sel, dari ayah itu mulia sekali gitu. Menurut saya itu indah sekali, dan kita kawal dengan baik supaya outcome-nya baik tadi. 1000 hari pertama juga nanti bukan saya doang gitu. Nanti oper ke dokter spesialis anak juga awalnya harus betul-betul bisa menjaga dengan baik, dan saya yakin kalau sudah ketemu yang pas akan dijaga dengan baik gitu. Dan nggak usah sungkan-sungkan, pasien saya anggap keluarga. Memang kalau datang kita bisa ngobrol lebih lanjut, mau IG message dulu juga boleh. Kalau memang terlalu wah susah, kita mungkin bisa bikin appointment, tapi ya nyamannya untuk nonton aja. Paling dari saya itu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Victor. Nah sekarang dari Dokter Weni nih dok, silakan dok. Iya, terima kasih banyak Mbak Tika. Jadi izin menyampaikan sedikit kepada Mam Sendet. Jadi kalau seandainya memang ingin memeriksakan NIPT kalau seandainya pun hasilnya positif itu bukan akhir dari segalanya, tapi paling tidak memberikan waktu yang lebih panjang lagi untuk mempersiapkan kehamilan. Seperti tadi Dokter Victor bilang, kalau seandainya kita memang mempersiapkan kehamilan dengan baik, outcome-nya akan berbeda. Jadi nanti outcome di janinnya itu akan beda gitu. Jadi seperti apa nanti itu kan bisa didiskusikan dengan dokter obgyn masing-masing. Dan kami dari Gyn Solution terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Our Tiny Hope kepada kita, dan kita juga sampai saat ini karena kita sangat mendukung kehamilan yang sehat itu. Jadi kehamilan yang sehat buat kami itu merupakan hal yang penting untuk dicapai, dan buat moms and dads yang saat ini lagi sedang berjuang untuk berhamil lagi atau baru mau merencanakan kehamilan, kami ingin mendukung. Jadi kalau seandainya mau, tolong langsung DM di Gyn Solution, kita akan berikan potongan 500.000 betul nih untuk pemeriksaan. Tuh.
gitu. Lumayan banget kan ya teman-teman ikut sesi live kali ini udah dapat langsung potongan diskon 500.000 ya dok ya. Itu Iya, buat seluruh program ya dok ya. Buat seluruh basic pun program, bisa dok. betul. Betul. Oke, tuh lumayan banget tuh. Berarti cuma 2 juta ya dok ya? Iya, Iya kan? 2 juta tadi kan ya dok ya? 3 juta, Mm-mm. jadi tinggal 2,5 juta. Iya 2,5 juta ya, tinggal 2,5 jutaan tuh. Cuman 2 juta, sekitar 2 jutaan aja tuh teman-teman udah bisa langsung cek NIPT di Gen Solution. Nah, terima kasih banyak Dokter Weni dan juga Dokter Victor untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Topik hari ini seru banget. Kita bisa tahu NIPT itu apa gitu ya. Kita discovery ilmu baru gitu ya. Dengan NIPT ini kita bisa dapat screening lebih awal untuk mempersiapkan kehamilan yang lebih baik lagi gitu ya. Terus juga ini minim resiko gitu ya, dengan darah doang teman-teman udah bisa screening lengkap gitu. Jadi jangan ragu lagi gitu ya. Langsung aja DM ke Gen Solution gitu ya dan gunakan potongan 500.000 dari Gen Solution di sesi live Our Tiny Hub kali ini gitu. Oh ya, terus juga ada nih buat teman-teman yang udah stay tune sampai akhir, kita ada hadiah lebih lanjut dari Gen Solution. Nanti langsung dihubungi sama Gen Solution buat pemenang-pemenang yang udah dapet hadiahnya gitu. Nah, terima kasih banyak Dokter Weni dan Dokter Victor. Sekali lagi semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu di sesi selanjutnya.